Suka ada cowok ganteng masuk terus suka ganteng gitu. Iya, suka banget. Ada Kak. Ada. Ganteng, cakep gitu Kak. Nggak tahu dia pakai lip gloss. Sumpah Kak. Lu pasti dari spion gini, ganteng Iya, pas lagi. dia telepon, dia kan mau ke bengkel mobil. Tapi dia telepon omnya, Om aku udah sampai ya. Aduh. Udah tinggal beli HP yang murah lah gitu, yang kalau di download lebih dari 3 aplikasi tuh buffering gitu. Udah capek banget itu. Itu dia awal-awal naik taksi ini pakai HP itu tuh. Oke. Astagfirullahaladzim. Ambil nyebut lu ya? Iya. Cukup gak pada akhirnya untuk menghidupi keluarga lu? Kan ada 8 ya? Ngemudi ini. Dari mengemudi ini cukup gak? Ya alhamdulillah sih cukup. Tapi kalau misalnya aku mau beli yang lain-lain, aku ada usaha lainnya gitu. Oh yang lu tadi cerita ya, lu Sabtu Minggu juga jualan. Suka jualan di sekolah anak lu gitu ya? Lu work hard ya? Ya gimana lagi, kuat dilakoni, gak kuat tinggal ngopi. Kalau lu kuat lu jalanin, gak kuat tinggal ngopi aja cuy. Oke. Dian. Halo. Thank you. You're welcome, Kak Onat. Coba ada geledek gara-gara lo. Hitam-hitam siapa yang meninggal? Enggak ada ya. Sorry. Enggak ada. Ini ngikutin gayanya Kak Onat supaya kece. Oh, kece gini ya. Kece. Velocity. Kan, oh gini, Velocity. Biasanya kan biru-biru. Terus karena diundang di Onat, kalau di beberapa media gitu dia pakainya tuh biru, ngikutin perusahaan. Kalau di sini boleh dong. Boleh dong menjadi Dian. Dong. Boleh gak sih tak kakinya gini? Boleh dong, emang begini. Tapi thank you ya. Jadi ceritanya gini Dian, gue tuh awalnya kayak pulang dari sini, gue di mobil, gue scrolling, terus gue kan likes kan. Keren banget. Tahu gak bikin lo keren apa? Menurut gue tuh lu tuh cantik banget satu. Oh. Ini gue serius. Menurut gue lu cantik banget. Aduh. Dan pekerjaan lu gak seperti perempuan kebanyakan. Iya. Benar. Lu adalah supir Bluebird. Iya betul. Right? Which is company gede banget. Iya. Tapi gini, itu kan pekerjaan indie banget ya untuk cewek ya. Iya benar. Kalau pilihan lu itu sih, lu kan cakep. Lu bisa jadi content creator, lu bisa jadi apa. Kenapa pilihan lu, gue nyupir itu kan men's job. Iya. Jadi sebelumnya sih waktu pas Dian pertama kali bener-bener Dian tuh di titik terendahnya itu pas lagi dia kan punya usaha, tapi usahanya kan harus sewa-sewa tempat. Terus namanya orang lagi nggak megang uang, gimana sih Kak? Kerja apa aja deh, yang penting bisa hasilin uang. Kebetulan kan dia bisa punya skill nyetir gitu kan, dan mobil juga manual di rumah gitu. Yang ditinggalkan tuh hanya mobil manual itu. Ya udah pas banget di perusahaan taksi ini tuh emang harus bisa bawa mobil manual gitu. Kalau misalnya udah setahun, di atas tahun tuh biasanya boleh naik level kayak silver atau golden gitu. Itu choice lah, boleh milih gitu. Tapi kalau Dian sih ya karena udah nyaman di sini, seneng aja pegang taksi biru ini gitu. Nah terus saat itu aduh apa ya yang cari duit tapi bisa sambil dagang. Dian juga jualan-jualan gitu. Apa aja lah Dian jualin, terutama makanan gitu. Yang kalau misalnya mampir bisa beli bawang, bisa ke pasar segala macam. Ternyata di perusahaan ini tuh enak banget. Jadi dia bisa mampir, lewatin stasiun, lewatin pasar gitu. Gitu. Jadi maksud gue gini, waktu gue masuk perusahaan ini aja deh, emang lu pengen? Sebenarnya karena perusahaan transportasi yang menurut Dian itu safety ini. Wow, sangat mempromosikan sekali ya. Enggak. Taksi yang terpercaya. Sumpah, Eke nggak peres soalnya. Tapi iya lagi. Iya, soalnya dia kan mobilnya bagus, kemudian ada panic buttonnya juga yang ada lampu ininya, terus juga drivernya jelas ya, ada ID-nya. Iya, terus kita juga kalau kita mau standby itu ada pangkalan resminya. That's important gitu kan. Karena kalau misalnya kita mangkal nggak ada pangkalan resmi bisa diusro, usir-usir ya kan. Terus atau enggak kita juga kalau ini kan public transportation yang emang umum, jadi plat nomornya itu kuning. Kalau misalnya yang online itu kan dia ada ganjil genap Kak, karena dia plat hitam. Jadi aku tuh ngerasa bahwa kalau nyari duit, kalau mau yang bener-bener profesional jadi driver di sini aja. Gitu. Gila, sangat menjilat. Iya.
Kok menjilat? Gak tapi bener iya. Gue juga kalau yang lain gue gak suka, gue transportasi cuman perusahaan lo doang Iya gak suka. kan, karena anak aku juga kalau pergi-pergi pakainya itu Kak. Oke. Tapi Ini fixed acaranya price. emang disponsorin apa? Gak, tapi gini, kan gue tahu ya tekstil lu warna biru. Makanya lu bikin kuku warna biru juga ya? Iya. Oh Ini tuh emang sebenarnya- matching? Iya. Oke cool. Gimana ya? Wah bluebird sekali. Ini hasil karya anak aku. Aku bisa? Anak Sorry, aku tuh berarti anak lu itu ada berapa? Ada 7 kan? 7. Rame ya 7. di rumah ya? Rame. Oke, Paling besar 7, umur 15 tahun, 15, 14, 13, 11, 9, 7, 5. Oke, dan lu ingat semua namanya kan? Ingat. Oke, yang paling tua? Mbak Aya, Mbak Aya, Karina, Keisha, Apple, Bagus, Rizky, Tania. Oh rame. 5 girls and 2 boys. Wow, Badung-Badung tuh. Lagi Badung-Badungnya dong ya? Iya, lumayan rame lah pokoknya. Jadi gue kalau misalnya masak tuh apa aja jadi, itu langsung habis, sold out langsung. Jadi di rumah berdelapan. Oke, Berdelapan. pertanyaan gue gini, yang menarik itu kan lu berarti Kartini ya? Iya, Lu Sri Kandi lo, lu iya, kayak Sri Kandi. lu yang cari uang Iya. sendiri karena your husband passed away, Iya, lu sendirian. sendiri. Oke, jadi kalau ada cowok suka sama lu, Uh-uh. buy one get seven, right? Iya, buy one get 7. Susah nggak jadinya? Itu Bener kan, tanya. Bang? Iya, pokoknya kalau misalnya mau nikahin gue ya udah buy Buy one one. get 7 ya kan. Buy one get tuh udah basi tuh ya? Basi. Get 7 ya? Get 7. Coba deh challenge. Ya. Kalau nyalinya ada. Kalau nyalinya nyali iya. lo. Oke. Tapi gini nih, lu keren banget sih buat gue. Thank you Kak. Gue cuma ngeliat lu kan yang gue bilang, yang gue likes tuh ya, gara-gara Iya. lu bikin konten aneh-aneh kan? Iya. Itu lucu banget lagi. Iya sih. Pengen ngelamar jadi ani-ani. Cuman kayak nggak punya bakat. Apa sih butuh goyangan? Atau apa sih bukan ya? butuh gini loh. Gebiar-gebiar. Itu aduh kayaknya nggak. Itu yang menurut gue lu spesial banget. Maksud gue lu kan cakep ya. Lu cakep, lu suka ngonten. Followers lu juga oke gitu lah. Iya. Tapi lu stick sama as a driver gitu. Iya. Nah pertanyaan gue banyak kayak lu ngapain sih jadi driver? Iya. Banyak nggak? Banyak banget. Kayak nggak ada kerjaan lain aja kayak gitu. Banyak. Ya kalau misalnya. Apalagi lu perempuan ya. Iya. Tapi kadang aku suka mikir gini. Itu tukang nasi goreng kan yang masak biasanya cewek. Kenapa dia jadi tukang nasi goreng? Pekerjaan wanita gitu kan. Oh iya ya. Tukang jahit kan biasanya cewek, jahit-jahit, ibu-ibu. Kenapa cowok-cowok? Terus emang gitu harus. Emang kedengeran Kak kalau ada geledek? Kedengeran. Apa tuh tandanya? Pertanda. Akhir zaman. Iya benar. Enggak lu ego lo ya. Coy. Sorry. Anak masih kecil. Anak masih ke gue juga, anak gue, bini gue lagi hamil. Terus. Belum punya laki lagi nih. Kan buy one get 7. Iya benar. Sabar ya Bu. Iya mudah-mudahan ini ada yang kita open recruitment. Open. Ntar pasti banyak komen ya. Kayak saya mau deh. Oke. Iya jadi tanam saham dulu ya. Mahal lah ini soalnya franchise-nya. Mahal apa mahal. Ya udah jadi kayak misalnya aku apa sih tadi Kak? Nanya apa? Lu banyak yang ngecengin lu enggak? Oh iya. Kayak kok lu perempuan mau sih jadi seperti ini? Kok lu mau sih, kan lu perempuan? Iya banyak kayak terus kalau ya banyak lah, tapi aku pikir sih ya bodo amat sih. Yang penting kan aku, kalau misalnya aku kerja yang di perusahaan-perusahaan gitu kan aku harus punya ijazah. Kan gak kuliah kalau Nat. Badung lu ya dulu ya? Enggak lah. Oh, enggak. Umur 21 udah menikah, 23 udah punya anak. Nikah muda ya? Iya nikah muda. Jadi kalau suami aku sih udah lulus kuliah dulu. Kalau aku ya belum sempet gitu. Oke. Jadi terus saya kan kalau misalnya ngelamar kerja, aku nggak punya ijazah kuliah kayak gitu-gitu. Terus juga aku nggak punya experience juga. Terus kalau misalnya aku mau kerja, aku kan juga bisa make up apa gitu. Cuman kan kalau itu harus standby ya Kak. Kak aku nggak bisa standby, anak aku banyak. Sementara kalau di perusahaan ini kan boleh pulang dulu, balik lagi gitu. Aku sering Kak. Misalnya aku udah ambil absen, nip aku udah ambil taksinya, terus aku pulang dulu. Anak aku kan ada yang belajar dari jam 6 sore, 6 pagi tuh udah ada yang udah buka kelas kayak gitu. Ada gurunya yang menyanggupinya di jam segitu gitu. Gila, tapi lu ngatur waktunya gokil banget ya. Lu yang cari duit, lu yang ngurus anaknya 7, lu yang atur semuanya. Itu gimana? Rempong dong? Ya kalau dipikir-pikir gitu ya, cuman kalau aku sih slow sih, santai aja. Keren. Kayak Tuhan kan udah ngasih segitu banyak, pasti kayak project udah ada budget lah gitu. Jadi slow aja.
Gila. Keren. Makanya gue anjir gokil. Gue tadinya cuma mikir lu gokil, lu woman, cakep, terus jadi supir Bluebird. Which is keren banget. Ternyata background story lu kan lebih keren lagi. Anak lu 7, terus single mom gitu kan ya. Keren. Gue suka lagi sama lu. Ih, gokil. Thank you Kak Ona. Gokil. Dan lu kan suka ngadain carpool ya katanya. Iya. Dan lagu Killing Me kan yang lu suka. Iya. Aduh, boleh nyanyi nggak? Gak usah. Jangan ya. Tapi itu emang buat konten. Iya. Oke. Konten yang di mana, yang di carpool gitu. Enggak, tamunya yang minta. Jadi tamunya kadang-kadang datang, Mbak nyalain Bluetooth boleh nggak gitu, nyanyi dong. Terus Oke. Ya terus dia follow IG gue, rekam dong Mbak, rekam, pengen juga in frame di IG-nya gitu. Malahan. Gitu. Awalnya gitu. Jadi penumpang. Penumpang. Mbak boleh pakai Bluetooth nggak iya, gitu ya? boleh. Ada yang pulang kuliah, ada yang mereka mau malam mingguan. Ya gitulah, tapi ada ibu-ibu seneng juga, malah dia yang videoin supaya kan kalau di undang-undang ITE itu kan kita nggak boleh mengendarai sambil nyanyi-nyanyi atau apa, itu kan berbahaya ya, takut nggak konsentrasi. Tapi ini permintaan dari penumpang, kadang penumpangnya megang sendiri kayak gitu-gitu. Keren. Ya seneng sih kalau aku ngerasa I'm happy working at taksi ini gitu. Oke, walaupun lu bikin konten ani-ani, lu kenapa nggak jadi ani-ani aja sih? Seru tau. Ya Allah, ada nggak ininya? Koneksinya? Gak ada. Yang bayarannya euro gitu Gak kan? ada, gak usah lah. Jangan yang rupiah Kak. Gak usah yang lah. Yang transfernya pakai itu, jadi kan internasional aja gitu sekarang. Gak ada, udah lu udah halal, udah bagus ya kan? Kerjaan lu, udah keren. Oke, lu tuh pernah ada penumpang yang aneh gak? Aneh? Maksudnya kayak flirting atau catcalling gue gitu? Asik, catcalling. Gitu. Banyak dong gak sih? Enggak, dia enggak sih. Kalau di perusahaan ini, kalau ke Dian enggak ya. Mungkin karena Dian juga kan pembawaannya santai gitu kan. Enggak yang kayak pesona-pesona ani-ani gitu kan mungkin ya gitu. Jadi Dian ya enggak sih, enggak digodain. Mereka gimana godain? Suka ada cowok ganteng masuk terus suka, ganteng juga. Iya, suka banget. Kayak Kak Onat gitu ganteng. Ada, Kak Onat naik taksi Dian dong. Ada Kak. Ada ganteng, cakep gitu Kak. Nggak tahu dia pakai lip gloss. Sumpah Kak, gue udah. Iya beneran Kak. Terus dia pas lu masih dari spion gini? Ganteng. Iya pas dia telepon, dia kan mau ke bengkel mobil. Tapi dia telepon omnya, Om aku udah sampai ya. Aduh, baru mau gue peresin ya. Iya, baru mau gue ajak pulang lagi gitu bareng gitu kan. Baru mau gue tanya-tanya nomor teleponnya. Itu belok kiri dia. Iya, nggak tanya dia rada. Susah tahu Kak nyari laki yang ganteng beneran, yang tapi dia laki gitu Kak. Kayaknya punah Kak. Eko saingannya, kenapa Eko masih jadi gendes? Karena saingan Eko gitu mah. Saingannya cewek cowok ya sekarang ya? Iya sekarang, jadi aduh berat. Coba Kak Ona cariin dong. Iya makanya kita udah open. Udah open ya. Syaratnya buy one get seven. Dan harus terima ya. Emburan. Mahal sih. Iya, mahal kan. Terus juga mahal sih. Eka juga udah gak muda lagi kan Kak Ona. Lu tuh tapi kan masih 37 ya. 37. Tapi gini kadang-kadang kalau gue ngobrol sama orang yang udah kelamaan jadi gendes ya. Mereka malah lebih nyaman ya. Iya. Gue pengen cari uang sendiri. Ya kalau dapet jodoh syukur. Iya. Lu di tahap itu gak tuh kayak, gue kalau laki-laki kalau ada ya alhamdulillah, kalau gak ada ya. Iya. Apa lu masih nyari ya? Masih nyari. Nyari. Kalau ada yang cakep gitu kan. Okay. Yang maksudnya cakep akhlaknya ya Bo. Kan kadang-kadang kan dia cuma mau sama emaknya aja nih gitu. Tapi sama anaknya gak mau. Aku gak mau sih. Oke. Aku lebih baik tidak. Karena ibaratnya masa anak-anak tuh buat dia tuh gak akan terulang lagi. Jadi kayak lebih seneng nemenin mereka sih Kak Onat gitu. Oke, tapi semenjak lu viral, gue aja sampe nge-like lu, gue keren banget sih. Thank you. Perusahaan lu ngomong sesuatu gak? Dian sekarang lu kita kenal ya gitu. Iya. Ya pernah. Oke. Pernah. Karena sebelum viral di luar, viralnya di perusahaan dulu gitu. Oh, karena di geng-geng lu dulu nih ya? Iya, karena jarang-jarang ada pengemudi yang suka ngonten, kemudian dia followernya sudah banyak. Oke, gitu. nice one. Iya. Jadi malah jadi bagus buat lu dan perusahaan nih, saling nguntungin dong ya. Iya, betul. Kalau dari Dian sendiri sih, jadi kan orang kan jadi tahu Dian. Kemudian jadi kepengen naik taksi Dian. Nah, Dian taruh aja di situ nomor telepon apa kalau mau WhatsApp. Iya, gue lihat tuh ya. Lu Bintaro ya? Iya, Bintaro. Jadi sekalian jualan kan, kayak gitu. Banyak yang nelfonin lo dong. Lu pernah gak dapet telepon malam-malam? Mereka gak berani loh. Mereka gak berani. Alhamdulillah ya Kak.
belum ada orang iseng-iseng gitu. Malah mereka takut malah dikasih nomor kayak gitu. Mereka juga kalau nggak memang mau betul-betul order, mereka nggak akan WhatsApp gitu. Habis ini gue WhatsAppin lu yang aneh-aneh jam 2 pagi Nggak bakalan halo minta. Dian gitu ya. Iya. Ada voice note ya. Iya. Sini dong. Iya. Gitu ya. Nggak, tapi lo keren sih. Oh jadi lo tuh taruh itu nomor untuk bisa order taksi perusahaan lo ya? Iya. Okay. Jadi kan orang kalau misalnya nungguin hanya dapat dari pangkalan atau dari aplikasi kan, kalau lagi sepi dia jadi nggak punya pemasukan lagi. Nah dia berinisiatif gimana caranya supaya dia juga punya orderan dari Japrian sendiri. Nah itu, jadi dia taruh aja di situ. Oke. Dan lu pasti gini deh, ada berapa banyak driver woman di situ yang cewek? Kalau di pool sedikit sih, kita minor sih. Ya minor sedikit lah ya. Iya. Oke. Minoritas ya. Apa? Misalnya minoritas kan, misalnya dari 400 pengemudi paling driver wanitanya hanya 5. Oh bukan 10 gitu ya? Ya kadang ada juga kalau di pool-pool besar gitu. Ada yang hanya 2. Kalau di pool driver woman-nya ada berapa? Terakhir sih aku 5 deh kalau gak salah. Dan lu paling cakep pasti ya? Oh enggak lah, semua cantik lah. Iya. Semua cantik. Semua cantik dong ya? Iya. Tapi lu mungkin paling muda, no? Ada yang lebih muda dari lu? Ada yang lebih muda lagi kok. Ada yang muda-muda, malah sekarang tuh kayak banyak anak-anak umur 20-an kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kan di perusahaan ini minimal itu usia 23. Oke. Oh, dia minimum umurnya? Nggak boleh tuh umur 22 ngelamar tuh nggak boleh. Nggak bakal diterima. Oh harus 23. Mentok di umur? 50. Oke. 23 tuh ya karena dia udah bisa stabil lah emosinya gitu. Karena ini kan bawa penumpang. Dikhawatirkan. Ini boleh lu jawab boleh nggak ya? Cukup nggak pada akhirnya untuk menghidupi keluarga lu? Kan ada 8 ya, termasuk lu ya. Cukup nggak dari mengemudi ini? Dari mengemudi ini cukup nggak? Ya alhamdulillah sih cukup. Tapi kalau misalnya aku mau beli yang lain-lain, aku ada usaha lainnya gitu. Oh yang lu tadi cerita ya, lu Sabtu Minggu juga suka jualan di sekolah anak lu gitu ya. Lu pekerja, lu work hard ya? Ya gimana lagi, ya kan? Ada 7 orang di rumah ya? Iya, maksudnya kita meminta-minta orang gitu kan. Ya harus berjuang lah gitu. Maksudnya kalau misalnya kita kurang ya kita mencari cara tapi bukan dengan cara yang gak baik ya. Apa yang ada di depan mata ya lu kerjain aja, gak usah gengsi, gak usah malu. Kalau aku sih gitu. Soalnya lu tadi bilang kayaknya di Indonesia banyak yang gengsi anaknya gitu ya. Kenapa lu sering melihat orang kayak gitu ya? Ya kayak misalnya nih gue dagang nih, kadang lu kayak kurang duit aja, emang kagak ada duitnya. Kalau gue udah bukan kurang lagi, gue emang kagak megang-megang. Gue megang nih, lewat lagi. Ya tapi gue juga berpikir kayak kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh nggak yang terus jadi pusing gitu. Ya jadi orang happy aja lah gitu. Mau duit berapa aja tuh kalau kita nggak bersyukur tuh kayak kurang aja sih. Jadi kalau kawan nanya kurang nggak sih? Ya gue sih alhamdulillah aja bersyukur. Gitu. Oke, makanya Monday to Friday lu as a driver. Sabtu Minggu kalau ada libur lu jualan sekolah anak jualan yang misalnya aku targetin satu hari tuh berapa sih penghasilan aku. Nah aku cari dagangan yang kira-kira bisa menyetarai gitu. Apalah jualan aja gitu. Apa sih biasanya jualan depan sekolah? Apa aja, aku jualan nasi ayam, jualan tahu, jualan es kelapa gitu ya. Apa aja kalau gorengan apa yang bisa kita buat dan kita jual gitu. Gokil. Dan enak ya gitu. Pertanyaan gue lu istirahatnya kapan nih? Istirahat lah, aku biasanya bantuin sama anak aku. Anak aku yang nomor 1 itu yang 15 tahun, itu kan suka masak. Nah dia suka, aku bilang nanti kamu isi-isiin dulu, nanti pagi bunda udah tinggal goreng gitu. Jadi udah komunikasi lah intinya kan. Sebenarnya kita punya anak itu justru ya kalau menurut Dian saat-saat sulit itu adalah berharga buat Dian. Dian bersyukur banget, blessing karena pendidikan karakter, ngebangun anak untuk punya rasa empati, kayak itu waktu kita lagi susah kayak gini, gitu. Ngajarin anak buat tahu loh ini rasanya kalau kita lagi nggak ada tuh harus bagaimana berbagi apa itu ya saat ini gitu. Dan lu udah ngajarin itu ke anak-anak lu? Iyalah harus lah, kan kita pasti akan tinggalin mereka Kak. Gak mungkin kan kita terus bersama-sama mereka. Gue sih bareng sih, gue kekep di rumah. Iya tapi kan umur kita gak ada yang tahu ya Ma. Kan kadang-kadang kan kita pikir kita ya contoh seperti suami yang udah gak ada ini kan kita mau. Siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu, kita gak ada yang tahu. Gitu. Ya. Tapi kalau gue boleh flashback sedikit aja ya, tapi lu shock gak pada akhirnya, anjir gue harus ngadepin semuanya sendiri, itu kan berat ya. Oh iya. Mungkin orang liat lu ngeliatnya orang hai, tapi
in that time lu struggling banget dong. Banget. Udah anak gue banyak, gue cewek. Awal-awal tuh ngurung diri sih, gak bisa ketemu orang, ketutup aja kamar gitu, gak kepengen ketemu orang, kayak udah hancur aja hidup gitu. Gimana cara ngasih makannya gitu. Iya. Gitu. Terus ya gue coba cari kesenangan tapi gak seneng-seneng gitu kan. Kayak apa ya gitu. Ya itu tadi jawabannya adalah ya rasa syukur itu sih gitu. Sabar, syukur gitu. Jadi kita kayak ikhlasin aja gitu. Tapi kan susah ya? Iya susah banget. Akhirnya the power of kepepet sih. Pas udah gak ada duit sih kawan. Iya. Udah kepepet apa aja gue kerjain dah. Iya, that's the point adalah udah gak ada duit. Orang kalau udah gak ada duit lu mau ngapain coba kan? Kerja gitu. iPhone udah gue jual, semua udah gue jual, udah gak punya apa-apa tuh kawan. Udah tinggal beli HP yang murah lah gitu, yang kalau di download lebih dari 3 aplikasi tuh buffering gitu. Udah capek banget itu. Itu dia awal-awal naik taksi ini pakai HP itu tuh. Astagfirullahaladzim. Gue kalah mulu ngebeat gitu, kalah nyocol karena ya itu tadi gitu buffering kayak gitu. Ya itulah, tapi ya it's okay gitu, ups and down itu biasa dan kita emang itu klasik lah gitu. Yang penting kita terus semangat, bersyukur, jangan berhenti, jangan menyerah gitu. Terus aja jalan terus gitu. Gokil, Sri Kandi Indonesia. Keren, tapi mas gue jarang mendapat cerita ini tuh. Kalau cowok mungkin gue ngerti. Tapi kalau cewek kan kayak gimana terimanya ya. Pasti kan ada aku jadi gue sih ngerjain semua gitu. Itu udah lewat tuh ya. Udah lewat. And then you are happy mom now, right? Yeah, I'm happy being mother. Keren. Mother of 7 kids. 7 kidsnya lu tekanin terus tuh ya. Biar kalau yang nonton ingat ya, ada 7 nih. Tapi enak loh Kak, gue tuh gak pernah digodain cowok. Cowok kalau mau godain gue mikir, anjir kalau gue apa-apain nih cewek gitu ya. Misalnya dia mau apa-apain gue gitu ya Kak Onat. Dikeroyok 7 orang nih. Iya mau dipacarin gitu, gue terus mau digrepe-grepe gitu. Mereka gak berani Atau kalau jadi 8, matilah Eke ngidupinnya ya kan gitu. Jadi aku tuh terjaga loh Kak Onat. Gak ada orang mau apa-apain gitu. Iya. Keren. Iya. Keren. Orang kalau mau godain gitu, ayo gitu. Terus kan lu kan bilang tadi kayak gue tuh udah mulai dari jam 2 pagi, right? Kelarnya jam? Depends sih. Oh depends, alright. Oke. Kadang-kadang kalau dia lagi butuh uang banyak dan dia harus kejar target keuangan, ya dia pol-polin aja gitu. Udah bilang sama anak-anak, Bunda pokoknya hari ini full ya. Seminggu ini full nih gitu. Anak-anak udah pada ngerti. Karena gue harus bayar ini, tagihan listrik, tagihan gitu kan banyak Kak tagihannya. Banyak, belum cicilan. Iya, cicilan. Masih tagihan tuh ya. Token bunyi lagi depannya. Iya, berisik lagi. Token tuh kalau udah bunyi udah gak ada yang bisa ngediemin kecuali gue gitu kan. Dia kalau gue belum datang belum diem tuh token gitu kan. Tapi keren. Menurut gue lu keren banget. Terus gue bilang berarti lu kan udah gak muda lagi, right? Iya. Apakah ini hanya mimpi lu? Apa lu masih punya? Gue mungkin targetin, gue pengen begini berapa tahun aja, and then gue pengen punya apa? Lu udah enjoy di sini? Gue sih kalau ditanya mimpi gue gitu ya, gue lebih fokus ke anak-anak sih. Gedein anak-anak dengan bener ya? Iya dengan bener. Dengan dunia yang sudah tidak waras ini ya? Iya dengan punya akhlak yang baik, anak-anak yang sabar. Susah Kak, kita aja cepet marah gitu. Kita mau punya anak kita yang sabar, ya kan kitanya harus banyak sabar. Harus banyak, ya maksudnya anak-anak sekarang apa dikit ngamuk, pundung, ibaratnya ngambek gitu kan. Generasi sekarang ya, ditegur dikit langsung ngambek. Atau apa TV dipecahin. Iya, itu anak gue tuh. Pasti kan di zaman yang kayak gini gitu loh. Ngelatih anak untuk sabar, kayak ngantri apa itu dia diajarin. Main gadget ya main dong, pengetahuan itu harus ada gitu. Tapi kan setidaknya kan anak-anak bisa dikendaliin lah gitu. Terus juga belajar, semoga mereka tuh yang doa-doa gue tuh selalu kayak ya banyak bersyukur gitu. Karena dengan dia bersyukur tuh mau keadaannya susah, seneng, mau jadi apa aja tuh kayak ya hidupnya bersyukur aja gitu. Nah itu kan buat nyiptain anak supaya tahu rasa syukur. Susah tuh. Iya pas nanti dia lagi dalam keadaan sulit misalnya
once dia nikah terus dia divorce atau amit-amit gitu, dia kan harus kembali kepada Tuhannya supaya dia semangat lagi. Itu kan harus ditanamin dari kecil tuh semangat mental juang kayak gitu loh Kak Onat yang kayak gitu. Lu berarti kalau yang ngajarin lu panggil ya, hai kalian semua bertujuh sini. Iya, tujuh-tujuhnya. Lu kalau lagi makan gitu gue lagi bayangin kan makan nih ya. Ntar gue videoin, gue suka suapin. Jadi gue tuh, lu tau nampan gak yang gede tahu, gitu? Tahu. Nah yang kayak buat lauk. Nah itu mau gue buat naruh nasi sama lauk-lauk nih. Jadi kayak gunung gitu Kak. Oh. Jadi kalau di India tuh waduh begitu tuh makannya. Iya. Kalau itu gue tuh kalau pergi-pergi selalu bawa magic jar. Ah ngapain? Apa magic jar itu loh ya? Apa sih ini magicom yang nasi, nanak nasi. Ya nggak mungkin gue beli nasi bungkus. Wartegnya marah kalau dibeli 8 bungkus nasinya doang. Lauknya dia nggak laku dong. Berarti lu kemana-mana lu bawa magic jar? Iya bawa magicom. Iya. Buat makan. Oh. Kalau misalnya mau nge-mall gitu ya, gue cuman misalnya gue budgetin misalnya mau jalan-jalan, ya udah beli jajanan yang misalnya harganya 20.000, berarti 20 kali 6 kan 120.000. Dah, tapi udah gue kasih makan di rumah jadi udah kenyang, di sana cuman jajan-jajan doang. Oh, nasinya lu kasih banyak banget pasti ya. Iya pasti. Kalau enggak dia rewel Kak. Anak kecil kan kalau udah lapar rewel. Banget. Kalau makan kayak di toko-toko ayam itu gope Kak. Kalau bertujuh. Sama minum-minumnya kan gak mungkin gue bawa tumbler masuk ke dalam. Ya kan? Anjir tapi keren mau banget. Mau gue bawa warteg sama juga. Hampir-hampir mirip daripada warteg. Sekalian aja di situ gitu. Masih adem gitu kan. Iya. Warteg kan mbaknya marah juga kali kalau segitu anak gue doang. Mana anak gue kalau makan digetok-getok gitu. Rusuh. Ntar warungnya hancur lagi. Warung orang gitu. Jadi gue mikir. Aduh gue bawa nasi aja deh, gue bawa nasi, bawa kecap. Itu udah senjata gue nasi sama kecap. Anjir, ntar di jalan beli ayam-ayaman kayak beli kerupuk. Jadi udah makan pakai ini aja, gak usah rewel. Gue ancem, gak ada lagi. Gak usah ribet nih, gue udah ribet hidup gue ya. Hidup gue udah ribet nih. Tinggal segini buat beli bensin nih. Untung alhamdulillah gue masih punya mobil, ya kan. Coba kalau Eka gak punya mobil. Aduh susah tuh. Kalau orang bilang hidup gue susah. Ada yang lebih susah lagi kok gitu. Gue masih bersyukur, masih punya gitu kan. Masih ada kendaraannya walaupun ya maksudnya yang gak bagus-bagus amat ya. Alhamdulillah masih ada gitu kan. Keren banget. Berarti gue mau minta video dong kalau lu lagi makan sama anak-anak lu kayak lucu deh. Boleh bayarin ya sekalian. Ntar gue kirimin makanan ya. Buat berlapan berarti ya? Iya berlapan. Lumayan ya. juga. Lumayan. Kadang-kadang kalau pulang olahraga itu gue cari taman yang sepi. Anak gue bilang, yuk kita main-main gitu kan. Main-main. Anak gue gak mau langsung pulang. Karena kan biasa ditinggal sama, aku kan biasa tinggalin. Jadi kalau lagi Sabtu Minggu tuh mereka kepengen ditemenin terus. Ya udah, aku ajak aja ke taman yang gretong aja di parkiran gitu kan. Mau ke taman Ragunan bayar juga, ceban per orang. Kayaknya 80 juga. Belum parkir, cepet-cepet juga udah ke belum ST ini ST gitu-gitu. Belum anak gue ngeliat mainan serodok-serodok itu pengen dibeli juga. udah ya. Jadi kadang-kadang, Mbak ini adik-adiknya ya gitu. Iya. Bukan anak-anak ini. Iya bukan adik-adiknya gitu. Iya aja kalau aku sih adiknya. Tapi, soalnya lama kalau dibilang ini anaknya, bapaknya mana gitu kan. Oh ngejelasinnya capek lu capek, ya. Iya ini saudara gue udah gitu ya. Iya gue ajak aja tuh ke parkiran GBK tuh kan ada tamannya di belakang tuh. Taman-taman buat orang dulu gue gelarin aja tiker di situ udah gue suapin satu-satu. Gue jejelin gitu. Ayamnya dikit aja, nasinya yang segini nih. Mangap gitu kan. Aduh lucu banget sih. Tuh kalau udah kenyang gitu kita bawa pulang tidur kawan tuh. Kalau lu lihat dia tidur lu udah senang banget ya. Kelar juga tugas gue. Alhamdulillah ya Allah. Tapi besok menanti pekerjaan lagi semangat lagi. Keren. Lu keren buat gue, lo keren. Tapi gini, semenjak lo viral, kan lu kan suka bikin konten make up gitu di mobil di Bogor. Udah mulai banyak endorsean dong. Ada ya, satu dua. Alhamdulillah lah ya, ada lah ya gitu. Di facial gitu ada gitu. Tau aja ya janda nggak ada yang ngajakin facial gitu kan. Ada aja. Ya bersyukur sih kawan. Tuhan tuh pasti tahu gitu ya isi hati kita gitu. Kita nggak usah minta-minta yang gitu, pasti Tuhan berikan gitu. Jadi gue percaya sih. Gue yakin banget gitu. Keren. Dan orang tuh nggak mungkin dicoba terus tanpa diberi kenikmatan tuh nggak mungkin. Pasti ada pelangi setelahnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa capek nih gue, ya udah banyakin bersyukur aja gitu loh. Pasti lo akan bertambah kenikmatannya. Saya Tuhan juga akan
memberi kemudahan lah gitu. Tapi Iya. kalau lu hidupnya ngeluh, apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh dersulo gitu. Dersulo tuh apa? Apa dersulo kuy kayak ngeluh-ngeluh gitu loh, kayak misu-misu. 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 Alah, Pokoknya cak mulai. cacis-cacis terus. Cacis itu gue Oh kayaknya ini banget gitu. Kayaknya hidup dia udah Kayaknya paling yang ketawa berat. dersulo mulu tuh. Hidupnya ngeluh mulu ya. Iya, ini dia nih. Kayaknya aduh, gitu mulu. iya gitu, kayak puyeng banget gitu kan. Dia ngatain yang lebih banyak iya, ya. ada gini, ngata-ngatain gue, lu mah enak, cakep, duit lu banyak, terserah lu mau bilang apa gitu kan. Ini namanya orang narik taksi kalau lagi dapat lagi kagak-kagak gitu kan. Orang ngeluh mulu gitu kan. Terus aku balas aja. Kan ada tuh konten A Day in My Life ya Dian. Dari Dian berangkat sampai Dian bawa pulang. taksi gitu. Nggak sampai pulang sih, sampai bawa taksi aja. Oke. Terus dia ngeliat Dian tuh abis parkir mobil Dian terus pindah ke taksi. Orang punya mobil ngapain narik taksi? Terus Eke bales kan. Lah bang, punya mobil kagak punya duit buat beli bensin. Lah gimana lah coba itu. Kita mah punya mobil kagak punya duit, kagak gablek ya kagak bisa makan. Iya. Tapi kan bisa. Oh itu ada aja komenan begitu. Ada. Lu ngapain dia punya mobil masih narik gitu? Iya. Iya kan gak ada duit gitu. Ya kan bisa narik online gini. Gue jelasin ya kalau online kan beda. Kalau untuk safety sebagai pengemudi wanita aku sukanya di sini. Setuju. Gitu kan. Dia bilang enggak soalnya kata teman saya tuh boncos mulu gitu. Oh yaudah salamin sama temennya, banyakin syukur, kurangin ngeluhnya gitu. Lu bales tuh? Iya bales lah. Kayaknya orangnya banyak banget ngeluh, kayaknya itu driver juga mungkin. Sok-sok mengatasnamakan temennya gitu ya. Atau gini lah, orang mau jualan kayak mau dagang, mau punya bisnis apapun, pasti ada up and down-nya dong. Pastilah. Masa iya kita laku mulu? Pasti kan ada juga kita nggak lakunya, duit nggak masuk, itu kan ada. Iya. Dan itu kan hampir semua orang ngerasain itu gitu loh Kak. Iya. Iya kan? Tinggal gimana kita handle-nya, right? Tinggal handle-nya aja kita. Tapi kan kita misu-misu. Kalau gue sih misu-misu ya. Kalau gue. Iya, tapi kan lagi tapi kan lu kerja jalan. Mendingan. Ngopi doang kerjaannya. Iya, udah kuat dilakoni, Rera. Kuat tinggal ngopi. Aduh, apa itu? Apa tadi? Kuat dilakoni. Kuat dilakoni. Rera kuat tinggal ngopi. Kalau lu kuat, lu jalanin. Gak kuat tinggal ngopi aja cuy. Ngopi-ngopi, nongkrong sambil mikirin apa kek gitu. Bos mikir tokennya bunyi. Iya bunyi. Ya kan kerja juga kan. Iya benar sih, benar. Tapi keren, gue suka banget history lu karena gue gak pernah nemuin ada driver yang se-funky lu. Man, killing me inside. Bukan ya? Udah bukan ya, maaf ya. Enggak apa itu history gue keren tapi killing me inside ya. Kayak gini, kok lu bisa ngalamin? Oh iya lu 37 ya. Iya. Lu pasti masih dulu gini banget ya. Anak pensi. Oh iya. Di upstairs. Oh lu di situ? Iya. Cangcutes. The Sigit Iya kan. Lupa deh. Piwi Gaskin. Gokil. Killing me inside. Biarlah. Tapi thank you udah sharing semuanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue ya. Ya kok terakhir sih kawan. Ya kan masih panjang nih. Seru. Lu ada ya nih ya. Di umurnya sekarang dengan anak lu 7. Kan lu tadi bilang udah bersyukur ya. Cuman gini, apa yang bikin lu happy? What makes you happy now? Apa yang bikin lu senang? Ya gue gak pernah berpikir negatif sih Kak. Oke. Pikiran gue tuh gak ada kayak gue nanti gimana ya gitu, nggak ada. Pikiran gue kayak ya slow aja gitu. Ya kadang kalau sebelum lu tidur lu ngambil aduh anak gue ntar gimana. Enggak. Justru gue misalnya nih gue selalu merasa happy tuh kayak ya kan ini kan dia kan dititipin anak-anak itu kan merupakan titipan gitu. Pasti kan Tuhan udah memberikan itu kan udah ada budgetnya kayak gitu kan. Pasti Tuhan juga udah kasih jalannya gitu. Jadi gue nggak pernah berpikir kayak besok dia jadi apa ya, entah kalau misalnya kayak overthinking gitu nggak ada. Nggak ada, itu yang bikin gue happy sih mungkin. Karena gue bersyukur aja gitu. Anxiety, kan zaman sekarang anxiety itu yang cemas-cemas. Nggak ada. Lu udah nggak ada tuh, apaan cemas-cemas? Lu nggak tahu hidup gue. Nggak ada. Dulu waktu ya karena the power of kepepet itu udah nggak punya apa-apa gitu kan. Kalau jadi orang anxiety mahal, Bo.
Meski psikiater ya. Minum obat. Kalau Kaunat mah tajir. Apaan sih lo? Jadi kan berobat gitu mah kecil Enggak ya. lah, Tinggal keluar negeri, enggak tinggal lah. ke Amerika. Kalau dia mah ya elah. Apa sih? Elah Kaunat mah. Jadi, tapi gini, berarti kan konten membantu lu ya? Iya, betul. Konten sangat berpengaruh. Sangat. Lu jadi banyak yang ngontek buat as a driver. Iya. Terus mungkin teman-teman lu juga happy kali Cie Dian sekarang terkenal gitu ya. Iya. Baru datang udah Cie-Ciein lu ya. Gitu. Oke. Langsung ditagih utangnya. Bayar lu, kemarin lu minjem duit gua kan. Oh, bayar. Enggak sih. Enggak sih. Enggak ada kok, enggak, alhamdulillah sih enggak ada. Ada dulu banget itu pernah kayak bener-bener dia kayak nggak punya beras gitu ya, tapi itu bener-bener teman terdekat dan dia nggak mau gitu loh kayak diganti, dia cuma buat makan doang kayak gitu. Iya. Itu dia udah malu banget sih segitu gitu. Iya. Makanya dia usaha lah apa aja, jangan sampai pinjem-pinjem kayak gitu-gitu ya. Kita harus bisa menjaga kita punya inilah reputasi gitu ya. Tapi ya artinya kita hidup gak ada yang tahu sih ya. Kita punya itu kan itu biasa lah, klasik lah gitu. Yang penting tetap semangat gitu, jangan banyak mengeluh, bersyukur terus dan ya udahlah lu nggak usah pikirin apa ya. Yang bikin semangat juga tuh misalnya kalau ada anak-anak gitu ya, dari ketujuh anak itu kan pasti karakternya beda-beda tuh kan. Nah, apa ya? Yang ini tuh ada tantangan itu anaknya agak sedikit aktif terus kemudian gini-gini itu dia malahan bukan sesuatu yang pusing kalau sebagai orang tua, malah senang jadi kalau dia beli susunya dia doain semoga anak-anak minum susu ini jadi baik, jadi pinter, tutur katanya baik, jadi anak yang sabar. Nanti dia lagi beli mentega cuman bisa beli itu dia doain lagi. Pokoknya setiap waktu ada beli baju apa dia doain. Kita jadi ibu jangan pernah, jadi orang tua tuh jangan pernah berhenti berdoa. Itu aja sih yang Dian punya senjatanya gitu, hanyalah terus banyak berdoa aja gitu. Saat-saat kehidupan kayak gini tuh ya kita banyak meminta yang baik-baik aja, jangan banyak ngeluh. Apalagi sampai anxiety kayak gitu, jangan. Jangan punya prasangka buruk, cemas apa, nggak usah lu pikirin gitu. Udah banyakin doa aja gitu. Kayaknya nggak terwujud tapi one day pasti terwujud. Karena lu ngerasain ya? Iya, pasti jadi baik, jadi gini. Didoain terus aja gitu, walaupun masa kita mau pukul anak atau gitu kan jangan ya gitu. Ya udah kita doain aja semoga anak ini minum susu ini jadi baik gitu. Terus didoain terus sih. Dan lu lakuin itu ke tujuh-tujuhnya ya? Terus ke diri gue juga, kalau gue dapat rezeki apa dari orang gue doa dulu. Ya Allah mudah-mudahan ini gue minum jadi gue jadi baik, gue jadi sehat kayak gitu. Gue berdoain diri gue sendiri juga gitu. Keren. Ya, harus gitulah Kaunat. Obatnya itu doang sih, sabar, syukur. Iya. Sama berteman orang-orang yang agak-agak waras ini, ya. Gitu. Kalau teman misu-misu sih capek ya. Capek. Gitu ya. Iya. Nah, temen orang Kaunat nih keren. Lu ya keren lah. Gue dibilang ini orang keren banget sih. Iya. Ini orang keren banget. Oke, berarti gini. Ini satu lagi terakhir ya. Iya. Lu berarti pengennya anak-anak lu ada yang lu pengen jadi apa nggak? Semoga anakku jadinya apa aja sih yang dia suka. Yang dia suka dan yang pasti personalitinya tuh baik sih. Gue mau tinggalin anak gue waktu gue udah gak ada lagi di dunia ini. Anakku tuh jadi anak yang baik dan berguna. Ngerti gak Kak Onat? Iya. Temennya banyak, akhlaknya baik, orangnya sabar, gak suka marah. Mandiri gitu ya. Gak bergantung. BCA, BRI. Emburan, BRI. Banyak rekeningnya enak tuh ya. Gitu. Okay. Ya itu sih. Lu tuh lebih fokus ke personality orangnya ya? Iya. Waktu lu bukan money oriented gitu ya? Bukan. Kalau misalnya ya uang juga pasti mengikuti dong. Kalau orang akhlaknya baik itu pasti akan ngikutin gitu loh. Ya keren. Tapi kalau misalnya gue meninggalkan terus anak gue hobi berantem, hobi suka bully orang. Maksudnya suka bohong, suka mencuri apa. Itu kan rentetan dari kecil, masa kecil dia yang kita gak arahin gitu. Iya. Gak ada kata terlambat, tapi kita harus terus semangat nge-build anak kita sampai benar. Waktu kita tinggalin tuh dia gak ngerusak orang aja. Kalau nikah gak mukulin anak orang, atau gak nyakitin punya mulut gak nyakitin, kayak gitu. Itu kan susah Kak, didik anak yang begitu. Kalau mau jadi apa mah, ya udah karena kebaikannya, karena akhlaknya pasti tuh anak akan menolongnya. Gue sih yakin itu. Keren. Karena ibaratnya kita tuh harus mencetak generasi terbaik. Itu yang memiliki personality baik. Jadi bangsanya jadi baik,
dia bersosial juga baik sama orang kayak gitu sih. Ya tapi ya keren dari lu ya itu ya. Waktu lu kan harusnya gak banyak ya. Iya. Single mom harus kerja waktunya juga sedikit belarakan biar Iya, banyak. Terus ngurus anak juga. Ngurus Anaknya juga gak 1, 2, 7. Iya 7. Jadi kan maksud gue lu iket aja iket. Di pagar iket Kak. Maksud gue kan biasa kan dia ngomong gini kan. Ya udah ibu rumah tangga gitu ya. Suaminya cari duit. Iya. Gue lu kan enggak, lu kan terobos semua tuh. Iya. Cari duit, dagang, malam minggu pun lu. Iya. Waktu Lebaran aja kerja kok Kak, habis orang sholat Id aku malah seneng banget narik ketagihan. Oh malah rame kalau lebarannya. Malah rame, iya nyayur jalanannya sepi. Tapi lu gak ada gosip lebaran gak pulang kampung lu. Ada kan biasa tetangga gitu tuh. Enggak. Keren. Malah anak aku taruh di Ancol. Ngapain? Gue bawain tikar sama nasi sama itu. Udah ntar malam udah jemput sampai Ancolnya tutup jam 10. Anak gue berenang. Hati-hati adanya jangan ke situ ya. Mereka main gitu. Elunya narik. Ya kan mereka masa di rumah. Di Ancol kan rame banyak orang. Iya. Gitu. Oh keren. Dia kan itu gue kasih ini bekal kayak gitu. Main di sana 2 hari tuh. 7-7-nya tuh ya? 7-7-nya 2 hari sampai gosong training di situ. Udah jemur dari pagi Kak. Udah aku antar ke situ dari baru buka itu Dufannya. Keren banget. Maksud gue jarang nemuin kisah yang wow. Lu kayaknya bisa ngelakuin semuanya ya. Making money bisa, ngurus anak bisa, semua bisa. Harus kayak kan bisa perempuan gak semuanya harus gue dong gitu ya. Iya. Lu sih udah apa itu ya? Ya bis gimana? Gue mau bergantung sama siapa Kak? Kita gak boleh bergantung. Mau kita udah punya pasangan tuh kita gak boleh bergantung sama pasangan kita, sama orang tua. Kalau lagi gak sesuai tuh sakit banget Kak. Mendingan kita punya plan sendiri. Kalau dia mau nolongin ya itu bonus lah. Jadi gue gak bergantung sama siapapun gitu. Lu berdiri di atas kaki lu ya. Kalau misalnya dia mau nolong ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Gue udah punya celengan buat gue jalan sendiri kayak gitu. Iya kita gak bisa gantung-gantungin diri gitu. Gue berharap ntar dia ngasih gue nih gitu. Gak bisa. Kalau dia gak ngasih mau apa coba? Apa yang mau lo lakuin? Iya. Mau ngerampok, mau ngapain? Nggak mungkin. Jadi lo harus berpikir bagaimana lo harus punya sendiri, ini sendiri gitu. Ya dengan kerja keras apapun lah, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya gitu kalau gue sih. Tapi kan maksud gue, gue jadi banyak nanya lagi apa ya. Iya, tapi kan generasi sekarang kan maksudnya gengsinya tinggi ya. Lo ngajarin anak-anak gimana? Susah dong. Anak-anak gue, kan gue pernah ya waktu itu punya uang. Masih ada sisa 100.000 waktu itu gue inget banget. Terus gue bawa pergi ke toko mainan yang grosir abang mainan dorong-dorong itu loh. Tahu gue. Itu kan kalau beli kartunya itu kan kalau 1 lusin itu kan murah. Dijual lagi 2.000, belinya kan gak segitu gitu. Itu anak gue kasih gitu terus gue kasih box. Terjual banyak loh Kak. Sumpah lo? Iya. Gue bilang kamu malu gak ditolak orang? Enggak. Aku kalau ditolak sama temen yang ini aku cari temen lain yang aku bisa tawarin. Jadi anak kecil tuh sebenarnya mereka tuh harus kita didik gitu loh, mental kayak gitu, nggak gengsian kayak gitu, nggak pilih-pilih gitu. Kalau misalnya carilah bisnis yang nggak pakai modal gitu loh. Ini seperti Dian kerja kan ya modalnya cuma punya skill aja gitu. Carilah yang kita ini gitu. Nggak usah orang tuh kalau berbisnis tuh pernah Dian lihat dulu tuh siapa ya petikannya Bob Sadino apa siapa gitu. Ya do aja gitu, kerjain aja gitu, nggak usah kebanyakan mikir gitu, kerjain aja gitu. Kayak aku mau jual nasi kuning, tapi di mana ya bootnya, tempatnya, kayaknya udah pusing banget, ruko segini, ini segini, karyawan. Udah lu jual, masak aja dulu, tenteng aja dulu, laku nggak laku, sodakoh orang. Kali aja dari yang lu tenteng itu ada orang yang suka, besok gue pesen deh gitu. Itu sering banget terjadi sama Dian. Oh iya? Ya Dian gak pernah give up. Sabtu Minggu dia selalu bawa makanan. Kalau gak ada yang beli dikasih aja ke anak atau enggak ke orang gak mampu. Kasih aja. Saking nekat lu kalau ketemu lu bilang kalau ada jenderal, Bu Menteri, lu langsung bu makan. Tawarin, Bu jualan ini mau beli gak gitu. Kalau ditolak itu biasa. Iya kan? Iya, setuju gue. Iya. Semua orang itu pasti pernah melewati masa penolakan. Ditolak sama pacar, ditolak sama mertua, ditolak kerjaan, ditolak gak masuk sekolah unggulan. Ajarin anak kita untuk terbiasa menerima ibaratnya tuh hal yang kekalahan.
Oke. Ya kita harus belajar dari kekalahan. Justru orang tuh belajar dari kekalahan. Nah kalau menang itu biasa. Bonus lah itu mah orang semua euforianya sama. Coba deh lihat orang menang, orang jadi kaya, orang itu kan rata-rata senang, happy kan. Tapi orang dalam keadaan jatuh, susah, kalah itu kan justru itu menurut aku itu yang seru di situ, belajarnya di situ. Belajarnya di situ ya, jadi nggak wah. Iya. Tapi lu tahu nggak siapa yang kalah mulu? Manchester United.